Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Geostrategis Ketahanan Nasional. Next. Pengertian geostrategis ketahanan nasional. Geostrategi adalah secara etimologi berasal dari kata geo dan strategi yang menggambarkan ruang hidup nasional. Di Indonesia, konsep geostrategi adalah bagian dari metode yang ditujukan untuk melancarkan proses pembangunan. Next. Berikut sifat-sifat geostrategis. Yang pertama, mandiri. Geostrategi bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas. Yang kedua, dinamis. Geostrategi bersifat tidak tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta lingkungan strategisnya. Next. Yang ketiga, menunggal. Geostrategi bersifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, wibawa. Geostrategi bersifat menunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Kelima, konsultasi dan kerjasama. Geostrategi bersifat tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kezia. Wujud-wujud geostrategis. Wujud geostrategis di Indonesia nyata adalah ketahanan nasional, berhubungan dengan kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak bangsa sendiri. Apa saja wujud geostrategi Indonesia yang berhubungan dengan ketahanan nasional? Yang pertama yaitu ketahanan ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk mengalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Next. Yang keempat yaitu ketahanan nasional. Kondisi kehidupan ketahanan sosial budaya. Kondisi kehidupan sosial budaya berbangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang, serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Yang kelima yaitu pertahanan keamanan. Kondisi daya tangkal bangsa Indonesia dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara, menangkal semua bentuk ancaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Windy Sahabil.
Implementasi ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap kuat dan tanggung untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati. Dunia untuk bangsa yang berdaya saing, maka bangsa Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa permasalahan besar adalah masalah politik yang terkait dengan kesiapan, menghadapi globalisasi, politik luar negeri yang bebas aktif, masalah disintegrasi dan otonomi, sistem partai politik, dan birokrasi. Permasalahan di bidang ekonomi adalah biaya tinggi dengan adanya pungutan liar, kebijakan pertanian yang tidak berpihak pada petani, pada bidang sosial budaya adalah rencananya klaim-klaim budaya dari negara tetangga. Setidaknya ada 4 sarana untuk mengimplementasikan ketahanan nasional. Next. Yang pertama, implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik. Menghadapi globalisasi diperlukan peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional. Di samping itu, banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan modernisasi yang tidak tercerabut dari akarnya. Sementara untuk kasus disintegrasi, hendaknya pemerintah mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua, implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Hal-hal yang harus dibenahi dalam bidang ekonomi adalah menata kebijakan fiskal, industri dalam negeri, dan swasembada pangan agar tidak terjadi krisis pangan. Next. Yang ketiga, implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan standarisasi pendidikan serta keterjangkauan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan, toleransi dalam berbagai hal, termasuk agama, serta yang harus segera diimplementasikan adalah jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, implementasi ketahanan nasional di bidang hukum. Hal ini harus betul dipahami aspek keadilan, profesionalitas hakim, penegakan hukum secara adil, serta yang harus segera diberantas adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan polisi. Next. Selanjutnya yaitu keberhasilan ketahanan nasional. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Dan Undang-Undang Dasar 1945 landasan visional wawasan Nusantara dalam mewujudkan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga Indonesia, yaitu memiliki semangat perjuangan dan fisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak kenal menyerah, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala baik yang datang dari luar dan dalam untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Next. B, yaitu sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM, sehingga setiap WNI bisa, baik individu maupun kelompok, dapat meminimalisir pengaruh tersebut. Oleh karena bangsa Indonesia damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal tersebut tercermin dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air.
Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, sabar, dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengeliminir pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Next. Oke, terima kasih. Untuk yang mau bertanya dipersilakan, karena sesi ini yaitu sesi tanya jawab. Untuk penanya silakan. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok Aprilianti Japar, yaitu mengapa geostrategi penting bagi suatu bangsa? Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang memberikan pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu mengapa geostrategi sangat penting bagi setiap bangsa. Untuk geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah bernegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara. Karena sebagai ruang lingkup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis. Terima kasih. Untuk penanya, apakah sudah jelas jawaban yang saya berikan? Terima kasih. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.